Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya hingga kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita bisa mengikuti kegiatan pesan Ramadan yang insya Allah sekarang kegiatan pesan dan Ramadan hari ke-7 dan puasa Ramadan kita yang ke-9. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua amalan sunah-sunah kita yang menyempurnakan amalan wajib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk materi yang insyaallah akan Bapak sampaikan yaitu terkait dengan ilmu tajwid. Langsung saja Bapak kepada materi intinya, anak-anak semuanya harus bisa menguasai yang namanya ilmu tajwid, di mana ilmu tajwid ini merupakan basic dasar untuk anak-anakku semuanya dalam membaca Al-Quran. Karena tidak mungkin ada orang yang membaca Al-Quran itu tanpa ilmu tajwid. Orang Arab saja yang notabene-nya mereka menggunakan bahasa Arab, itu mereka belajar ilmu tajwid. Walaupun Al-Quran itu dengan bahasa Arab, akan tetapi mereka berbeda bahasanya. Anak-anak semuanya bisa melihat kalau orang yang membaca Al-Quran itu akan dilihat dari panjang pendeknya. Maka kalau orang Arab berbicara ya tidak ada panjang pendeknya. Mereka itu seperti kita saja berbicara dengan bahasa Indonesia. Ada yang tinggi nadanya, ada yang rendah nadanya. Tetapi dalam membaca Al-Quran itu berbeda sekali. Nah maka kita wajib hukumnya untuk memahami atau menguasai ilmu tajwid, karena tidak boleh kita membaca Al-Quran tanpa dasar ilmu tersebut. Nah ilmu tajwid itu apa? Secara definisi ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Nah jadi ilmu tajwid ini merupakan sub materi atau bisa disebut materi inti, gitu ya. Dalam memahami atau membaca Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran, maka kita memahami dulu materi ilmu tajwid ini. Mungkin anak-anak semua pernah mengingat kalau kita dulu pernah ketika SD sedang membaca Iqra. Nah di Iqra itu ketika kita membaca, walaupun Iqra itu ada penjelasannya terkait panjang pendeknya, bagaimana cara membacanya, tetapi di sana tidak dicantumkan apa hukumnya dalam ilmu tajwid itu. Nah, maka di Al-Quran itu tidak boleh seperti itu. Itu harus dijelaskan hukumnya apa. Misalkan ayat ini kok dibacanya panjang, kok yang satu ini panjangnya lebih panjang. Misalkan yang satu ini panjangnya sekitar 1 atau 2 harokat. Nah kalau panjang dalam bacaan Quran disebutnya harokat, ya, jangan tertukar dengan rokaat, ya. Duhur 4 rokaat, membaca Quran jangan 4 rakaat juga, tapi 4 harokat. Nah sholat jangan maghrib 3 harokat, tapi 3 rakaat. Nah jangan terbalik. Kalau dalam sholat yaitu rakaat, tapi dalam membaca Al-Quran panjang pendeknya itu harokat. Nah contoh, kok yang satu ini bacaannya hanya 2 harokat, yang satu ini 6 harokat. Nah kok tetap seperti itu dibacanya? Apa yang membedakannya? Kenapa sampai bisa berbeda? Nah itu akan dilihat dari ilmu tajwidnya. Oh ini ternyata hukumnya ini ternyata hukumnya ini. Nah maka anak-anakku semuanya harus bisa sampai kepada sana. Karena baca Al-Quran itu penting dengan melihat dari ilmu tajwidnya. Sehingga apa? Ketika kita membaca Al-Quran itu tidak ada yang salah, ya. Anak-anak semuanya bisa memahami bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran ada yang salah membacanya, maka itu langsung akan merubah kepada artinya. Contoh dalam ilmu tajwid juga itu akan dibahas juga dengan makhrajul huruf, ya. Makhrajul huruf. Ada kata dengan shin besar, syakaro, ya, syukrun, atau dengan sin kecil, sukrun atau
sakaro, ya, ada syakaro, ada sakaro. Maka itu ketika kita beda mengucapkannya atau beda membacanya, maka akan berbeda juga artinya. Syakaro yaitu syukur dan sakaro yaitu mabuk. Nah, maka jangan sampai teruskan di sana. Nah, ilmu tajwid lah yang akan nanti membahas tentang atau mendalami dari ilmu hukumnya, atau dari ilmu makhrajnya, atau dari ilmu qiraahnya. Nah, itu akan dibahas dalam ilmu tajwid. Karena waktu yang singkat, Bapak tidak akan membahas semua dari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid itu ada sekitar 30 ya, 30 pembahasan. Itu hanya dari hukumnya saja, belum dari makhrajnya, belum dari qiraahnya. Nah, Bapak hanya fokuskan kepada bagaimana sih kita membaca Quran yang paling dasar sekali gitu. Yang pertama, untuk anak-anakku semuanya, ketika membaca Al-Quran, yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah panjang pendeknya. Nah, panjang pendek dalam membaca Al-Quran itu di dalam hukum atau di dalam ilmu tajwid ada yang disebut dengan matobi. Apa matobi? Matobi adalah bacaan yang dibaca panjang. Berapa harokat? 2 harokat. 1 harokat itu 1 ketukan. Nah, kalau 2 harokat itu ketukan. Gitu. Ya, jadi kita membaca itu harus melihat ke sana dari segi bacaannya, dari segi panjang pendeknya. Nah, dalam ilmu tersebut, dalam hukum tersebut yaitu matobi ini, itu dibagi menjadi 3. Anak-anak semuanya bisa melihat ke Al-Quran bahwasanya matobi ini dibagi menjadi 3. Nah, sebelum ke sana kita harus memahami dulu ada yang namanya huruf mad, gitu ya. Huruf mad itu apa? Huruf yang dibaca panjang. Kalau tidak ada huruf tersebut, maka jangan dibaca panjang. Huruf madnya itu yang pertama adalah alif, ya. Yang kedua adalah ya, yang ketiga adalah waw. Nah, dalam matobi ini itu ada tambahannya. Kalau dalam matobi ini ada tambahannya. Tadi huruf mad adalah alif, ya, dan waw. Nah, kalau matobi ini itu semuanya posisi alif, posisi ya, posisi waw dalam keadaan sukun atau mati. Lalu diberi tambahan apa? Pada huruf sebelumnya, yaitu ada tanda yang disebut dengan harokat, ya, yaitu fathah, kasroh, dhamma. Ini harus dihafalkan, karena kalau tidak dihafalkan ya sulit membacanya. Masa dikit-dikit lihat catatan, dikit-dikit lihat catatan, tidak bisa. Yang pertama yaitu ada fathah menghadapi alif, yang kedua ada kasroh menghadapi ya, dan yang ketiga ada dhamma menghadapi waw. Nah, itu semua ketika fathah menghadapi alif, kasroh menghadapi ya, dhamma menghadapi waw, itu semua dibaca panjang sebanyak dua harokat. Contoh misalkan fathah menghadapi alif dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 4. Atau kita bisa melihat dalam Al-Quran ketika ada fathah menghadapi alif. Misalkan huruf mim harokatnya fathah, kemudian ditambahkan dengan alif, maka akan dibaca panjang menjadi ma. Kalau mim saja ma, ketika ditambahkan alif di belakangnya, kemudian mimnya dengan harokat fathah, maka dibaca panjang menjadi 2 harokat. Ma, mim dan alif, ya, dengan harokat fathah. Lalu yang kedua kasroh menghadapi ya mati, yaitu ketika huruf mim, Bapak ke contohnya lagi saja dengan huruf mim, itu dengan harokat kasroh, kemudian ditambah ya, ya-nya ya mati, maka dibacanya panjang 2 harokat menjadi mi, gitu. Ya seperti kita sedang bernyanyi saja, ya. Ada do re mi fa sol la si do, gitu ya. Nah, kalau dalam membaca Al-Quran ada a i u e o, gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesia disebutnya huruf vokal, gitu ya. Nah, kalau ketika ada huruf vokal, maka bacanya dalam Al-Quran itu akan panjang bacaannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada dhamma menghadapi waw. Contoh lagi huruf mim dengan harokat dhamma menghadapi huruf waw yang mati, maka dibacanya panjang 2 harokat. Mu. Kalau mim dengan dhamma saja mu, tapi kalau mim ditambahkan waw, maka dibacanya panjang menjadi 2 harokat. Mu. Nah, ketiga dari matobi ini adalah basic yang paling dasar sekali. Kalau anak-anakku semuanya belajar ngaji, pasti itu materi yang pertama, yaitu panjangnya. Yang paling dasar adalah matobi ini 2 harokat. Nah, maka itu harus dibiasakan, ya. Jangan sampai
anak-anakku semuanya membaca Al-Quran sakahayang ya segimana kita enaknya gini ya udah dibacanya begini. Atau misalnya anak-anakku semuanya ingin mengejar lagam, jadi lagamnya saya enak gini ya, sehingga apa, bacaan-bacaan yang harusnya dibaca panjang tidak dibaca panjang ya, maka itu diperhatikan. Nah yang seperti itu, hal kecil seperti itu harus diperhatikan, bahwasanya ketika membaca Quran itu tidak asal. Kenapa tidak boleh asal? Karena Quran ini merupakan kalamullah ya, adalah Allah yang berbicara di sana. Maka kita harus memiliki jiwa bagaimana caranya kita membaca itu dengan baik dan benar. Contohnya saja, seperti kita mungkin ya, Bapak tidak menyamakan antara Al-Quran dengan lagu, tapi ini sebagai contoh ya, sebagai perbandingan. Ketika ada sebuah lagu yang harus dinyanyikan misalkan dengan genre A atau dengan nadanya seperti A, ketika kita membacanya dengan genre Z atau dengan nada Z, ya pasti tidak akan enak, tidak akan benar bacanya, mungkin akan dimarahi oleh yang punya lagunya. Maka Al-Quran pun adalah seperti itu ya, harus kita sesuai dengan hukum dan aturannya. Nah, kalau diumpamakan ilmu tajwid ini yaitu seperti lampu lalu lintas, di mana ketika kita lampu merah ada tanda lampu merah untuk berhenti, lampu oranye untuk siap-siap, lampu hijau untuk maju, atau ada tanda dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Nah itu sama, itu ilmu hukum tajwid seperti itu. Maka ada aturan-aturannya. Nah baca Quran pun sama, adalah ada aturan-aturannya. Nah karena waktu kita yang terbatas, dengan materi pun yang tidak akan mungkin langsung sekaligus disampaikan oleh Bapak pada hari ini, sehingga materi ini sebagai pengantar saja untuk anak-anakku semuanya mempelajari ilmu tajwid. Di rumahnya kan pasti ada ustaz atau misalkan ada guru-gurunya yang lain yang dekat rumahnya, itu bisa ya untuk ikut belajar dengan mereka, sehingga anak-anakku semuanya bisa dengan baik dan benar membaca ilmu tajwid ya, dengan mempraktekkannya seperti Al-Quran. Nah yang Bapak inginkan dari anak-anakku semuanya, ketika kita membaca Al-Quran, tanam dalam diri kita bahwasanya kita itu beribadah kepada Allah. Jadi membaca Al-Quran jangan ada kepaksaan. Apalagi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka perbanyaklah baca Al-Quran, dan membanyak baca Al-Quran pun tidak asal-asalan, tadi harus dengan hukumnya. Nah nanti insya Allah pada kesempatan lain, pada waktu yang lain, Bapak akan menjelaskan kembali terkait materi ilmu tajwid. Akan tapi untuk pertemuan hari ini hanya segitu saja materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan itu bermanfaat untuk anak-anakku semua. Jangan lupa untuk di rumahnya belajar ilmu tajwid, sehingga kita baca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga anak-anakku semua membaca Al-Qurannya bisa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya, dan semoga anak-anakku semuanya setiap hari dalam bulan Ramadan ini bisa membaca Al-Quran. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.